Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, ini anak kelas 12 IPS 1, salam sehat semuanya. Ini saya tidak menghitung berapa banyaknya Vkon oleh karena permintaan Anda. Dan ini dalam rangka untuk Anda nanti dapat mengerjakan tugasnya ya, tugas yang kelas yang sudah saya berikan. Kelihatannya hanya ada 3 soal anak-anak. 3 soal itu nanti Anda kerjakan. Tenggat waktunya sampai besok itu pukul 12 malam, 23 lebih 59. Nah gini, ini nanti langsung saya akan membahas persoalannya seperti apa. Entah videonya sudah kamu lihat apa belum, tapi konsentrasi Anda untuk mengerjakan nanti yang di soal itu saja. Ini untuk yang jarak 2 buah titik karena pengertiannya itu sederhana seperti kemarin saya berikan mungkin di awal pembelajaran. Maka nanti itu saya langsung ke poinnya. Nanti kalau sudah yang jarak titik ke garis kemudian jarak titik ke bidang nanti kita akan bahas secara detail. Terus anggap itu nanti silakan dicermati untuk melihat. Ini saya tidak hanya caranya saja anak ya, hanya caranya saja. Gitu, ini saya akan share screen untuk menuju ke tugas yang saya berikan pada Anda. Nanti mungkin saya beri ilustrasi-ilustrasi yang bisa agak terlihat ke Anda. Mudah-mudahan nanti saya share screen dulu anak-anak. Gitu. Itu rotok. Nah ini sudah tampak anak-anak? Halo. Sudah, Pak. Sudah ya. Ini di kelas Anda mestinya seperti ini. Ada 3 soal ya anak-anak. Yang nomor 1 gambar kubus. Ini udah ada petunjuknya semuanya nih. Gambar kubus. Kemudian ini yang kedua balok. Kemudian yang ketiga limas. Ini soal yang saya berikan kepada Anda. Sederhana, namun demikian juga perlu pemikiran, nggih. Nah ini nanti saya jelaskan satu persatu. Lihat ini. Yang nomor 1 ini kubus berikut mempunyai panjang rusuk 8. Jadi 8 itu artinya kalau kubus A, B, C, D, E, F, G, H ini semua rusuknya. Karena kan kubus itu panjang rusuknya semuanya sama. Ini 8 semua. Ini ada soal untuk soal nomor 1. Tentukan yang pertama, nanti saya berikan yang agak besar gambarnya. Panjang rusuk BT aksen yang dari sini, yang alas ini. Cara tanya T-nya ini tengah-tengah BD anak-anak. Kalau AD-nya itu 8, BT-nya berapa? Coba open mic salah satu. Kalau AD-nya 8, berarti AT aksen ini berapa? Halo. Bisa dengar enggak? Bisa, Pak. Coba, kalau AD-nya itu 8, sedangkan ini tengah-tengahnya, berarti AT aksen berapa? 4. Berapa? 4. 4, betul. Nah, soal pertama kan disuruh menghitung BT aksen. Nah, nanti kita lihat segitiganya. Kemarin saya katakan bahwasanya untuk menghitung jarak 2 titik nanti banyak kita menggunakan Pythagoras. Nah, BT aksen itu diperoleh dengan Pythagoras segitiga A, BT aksen ini siku-siku di A, maka BT aksen nanti sama dengan BT aksen kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AT aksen kuadrat. Coba ini saya ke WhatsApp sebentar. Ini mau ke kok enggak bisa ya. Saya tak ke mana tadi? Gambarnya saya sudah menyiapkan gambar tapi kok nah gitu. Ini kok sebentar dah.
Nah, ini tadi saya ulangi ya. Tadi yang ditanyakan kan BT aksen nih. Jadi kita mandangnya segitiga ABT aksen itu siku-siku di A, sehingga BT aksen kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AT aksen kuadrat. Soal kedua itu ditanyakan BT ini yang ke atas ini. T ini tengah-tengah daripada bidang yang sebelah kiri. Berarti panjang TT aksennya kan separuh dari AE ini. Berarti berapa ini? Ini karena AE-nya 8 kan. Berarti TT aksennya ini kan juga 4 seperti AT aksen tadi. Nah, untuk menghitung BT gunakan Pythagoras lagi. Berarti apa? BT kuadrat sama dengan BT aksen kuadrat ditambah TT aksen kuadrat. Nih, ini jangan dipenggal dulu. Ini saya lanjutkan. Soal yang kedua, ya. Soal yang kedua, anak-anak. Yang kedua ini balok nih. Nah, balok ukurannya jelas. Ini ada balok, kemudian panjangnya 12 cm, kemudian lebarnya ini di atas ini 8 cm, sama kan? Ini panjangnya sama semua nih. Kemudian tingginya 5 cm. Nah, ketentuannya ini Y di soal ada diketahui bahwa Y terletak pada VW, enak kon VW iki. VW kan 12 tadi. Sama seperti sini. Nah, VW dengan YW, YW itu berarti nih, YW-nya sini itu panjangnya sepertiga VW. Saya katakan kalau VW-nya itu adalah 12, kemudian YW-nya itu sak protelone, sepertiganya dari 12, berarti YW-nya berapa? Ini adalah sepertiga dari 12, pastilah 4. Nah, yang ditanyakan ini kan panjang XZ ini bawah. Ini saya menuju ke gambar lagi biar jelas. Saya menuju ke gambar yang balok, anak-anak. Baloknya. Nah, ini. Tadi kan yang ditanyakan kan panjang XZ dan XY. Kita cari dulu XZ-nya. Nah, pada saat menghitung XZ, lihat, ini kita melihat segitiga XRZ, lihat yang alas ini, XRZ itu siku-siku di R, maka XZ-nya kan sisi miring, sehingga XZ kuadrat sama dengan XR kuadrat ditambah XZ kuadrat. XR-nya berapa? Ini kan separuhnya, karena ini lebarnya 8, berarti XR-nya adalah 4. Kemudian RZ-nya tadi sama dengan VY. Kan karena YW tadi 4, kemudian semuanya 12, maka VY-nya kan ini 8. Berarti RZ-nya juga 8. Sehingga dengan Pythagoras nanti ketemu XZ-nya. Kalau udah, kita mencari XY soal kedua. Nah, XY ini kita melihat segitiga Pythagoras. Saya ulangi segitiga siku-siku anak-anak, nanti segitiga Pythagoras. Ini segitiga X, Y, Z, itu siku-siku di Z. Maka X, Y kuadrat nanti sama dengan XZ kuadrat plus CZ kuadrat. Ulangi, YZ kuadrat. XZ-nya dicari tadi udah ketemu di soal sebelumnya. Kemudian YZ kan tinggi nih, tingginya berapa? 5. Nah, itu soal yang kedua. Nah, nanti perkara misalkan nanti ada hitungan-hitungan yang memuat akar-akar, cara menyederhanakan gimana Pak? Nanti bisa konsultasi lewat WhatsApp gitu ya. Itu nomor 2. Ini sekaligus saya selesaikan yang apa? Yang semuanya pembahasan, nanti kalau ada pertanyaan silakan. Ada 2 soal betul? Panjang XZ-nya berapa, panjang XY-nya berapa? Udah. Nah, kemudian soal ketiga ini hanya 3 soal anak-anak. Yang ketiga ini ada 3 soal. Perhatikan sketsa limas. Nanti saya menuju gambar yang agak gede juga nih. Ada limas, ukurannya jelas. Limasnya
puncaknya P, kemudian alasnya ABCD beraturan. Istilah beraturan itu artinya panjangnya sama anak-anak ini berupa persegi atau dulu namanya apa, bujur sangkar ya dulu namanya. Nah, ini persegi berarti AB-nya 8, BC 8, CD 8, kemudian AD-nya juga 8. Nah, ditanyakan gini, ada 3 soal yang A panjang diagonal bidang AC. AC ini. Nah, ini bisa kamu jawab langsung boleh, menggunakan perhitungan boleh. Kalau kamu menyimak video, itu setiap ada persegi, itu sisi diagonalnya pasti, kalau ruas panjangnya A berarti tinggal menambahi akar 2. Jadi A akar 2, kalau 8 berarti panjang AC-nya berapa? Tinggal menambahi akar 2. Berarti soal A mudah sekali, hanya menentukan panjang diagonal bidang AC, itu tinggal menambahkan rusuknya ini, ya kan, dengan akar 2. Nah, sekarang soal B juga mudah sekali, anak-anak ini. Yang B ini AKI, panjang AKI berapa? Nah, karena AKI itu perpotongan diagonal bidang, ini perpotongan antara BD dan AC gitu, maka akhirnya mestinya setengah atau separuh dari yang kita kerjakan yang A tadi. Mana soal A? Nah, setengah dari ini, A-nya kan panjang diagonal bidang tadi, setengah dari diagonal bidang. Ini berarti kalau tadi 8 akar 2, separuhnya berarti silakan dipikir itu soal kok. Nah, gitu. Kemudian terakhir ditanyakan tinggi 5, dure piro. Ini sudah saya ilustrasikan. Jadi panjang PQ, tinggi 5 itu berapa. Nah, ini perhitungannya agak ya tidak susah, tapi perlu pikiran seperti tadi. Kita perhatikan segitiga AKP, karena tinggi ini harus siku-siku di sini, di H. Segitiga AKP siku-siku di titik H, gitu kan anak-anak. Nah, maka untuk mencari tinggi PH, awas, ini sisi miringnya adalah AP. Kan jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Maka nanti kan ini AP kuadrat sama dengan AG kuadrat ditambah PH kuadrat. Yang mau kita cari PH. Jadi gimana? PH kuadrat sama dengan kita kurangkan ini. AP kuadrat dikurangi AG kuadrat. Itu anak-anak penjelasannya. Saya ilustrasikan lagi yang limas kayak limas nih. Nah, saya ulangi. Soal pertama tadi panjang diagonal AC, udah tinggal menambahi 8 dengan akar 2. Kemudian panjang AKI, separuhnya dari AC, setengah dari tadi. Nah, untuk mencari PH, gitu anak-anak, untuk mencari PH berarti nanti kita menggunakan Pitagoras, segitiga APH, AHP, siku-siku DH. Maka PH kuadrat sama dengan AP kuadrat kurangi karena bukan sisi miring, AH kuadrat. Itu keterangannya seperti itu. Memang saya buat agak cepat nanti biar meetingnya juga cepat. Ini kita juga ditunggu Bapak Ibu di sekolah. Penjelasan saya seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Ini share screen-nya saya hilangin dulu. Nah, gitu anak-anak. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, ini nanti kalau ada kendala, ini kemarin di kelas anak-anak kelas 12 MIPA, ini saya sampaikan ada kendala untuk mengirim tugas. Karena apa? Karena PDF yang kamu buat ukurannya itu kurang dari lebih dari 1 MB. Padahal di sistem LZS saya mengatur ukurannya harus di bawah. Sebenarnya 5 MB bisa, namun demikian kan nanti itu akan ngebak-ngebaki atau mempercepat servernya dengan data lah, kita batasi 1 MB. Nah, caranya kemarin saya sarankan dan banyak yang sukses itu setelah kamu entah pakai foto apa scan PDF, kemudian kita temukan hasilnya,
itu nanti setelah itu dikompres. Kompresnya apa? Yang mudah kamu titani dulu filenya di mana, kamu kompres menggunakan pakai I Love PDF. Ada banyak platform-platform untuk menyekan itu. Gitu, saya beri kesempatan. Ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih tadi dari teman-teman semuanya. Hanya tinggal 3 atau berapa orang yang terkendala untuk melaksanakan absensi. Intinya itu anak-anak yang kami lakukan bukan apa-apa ya. Saya ulangi. Yang kami lakukan pada Anda itu semata-mata untuk mendidik kalian. Jadi jangan dianggap Pak Guru ngoyak-oyak, Pak Happy ngoyak-oyak, Pak Wartono ngoyak-oyak, Bu Agrina ngoyak-oyak. Itu artinya bukan apa-apa. Supaya kita konsisten dalam pembelajaran sambil kita menipiskan atau mengurangi persepsi masyarakat tentang learning loss, istilahnya pembelajaran yang hilang dari dunia pendidikan di Indonesia, itu kita minimalisir. Gitu, saya beri kesempatan anak-anak untuk jika ada tanya satu dan lain hal, silahkan. Kemudian untuk LKS kemarin ada yang tanya untuk Anda, karena kemarin baru datang kemudian tidak memungkinkan untuk mengepak-ngepak, maka insya Allah akan kami sampaikan untuk hari Jumat. Jadi nanti Jumat silakan berkenan untuk ke sekolah lagi. Jadwal tetap dijadwal dengan prokes, kemudian jadwalnya harus sesuai dengan jamnya. Gitu, saya beri kesempatan. Ini saya buat ringkes saja. Nanti insya Allah saya rekam juga. Silakan anak-anak untuk bertanya jika ada satu dan lain hal. Ayo, sambil belajar ngomong, belajar bertanya. Anda itu proses belajar. Monggo silakan. Kalau ada unek-unek. Mas Deva, ini Mbak Maulida, Mbak Maya, saya absen satu persatu, saya baca. Ini ada yang tidak ada namanya, Mbak Andin, Mbak One, terima kasih semuanya. Mbak Alvina, Mbak Fitri, SS, DF, RS, dan seterusnya. Saya buka forum pertanyaan, silakan. Mbak Mas Deva, silakan. Dibuka Mbak. kameranya. Kulo niku perempuan senes laki-laki. Ulangi gimana? Halo. Kulo perempuan, Mbak. Senes Gimana? Pelan-pelan ngomongnya, saya dengarkan anak-anak. Kulo mau piye? Deva niku perempuan, Pak, bukan laki-laki ngoten. Oh iya. Mbak Maya Tunesa ada pertanyaan? Mboten, Pak, mong tesih rada bingung. Sing bingung sing mana? Semuanya? Yang rumus-rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu sudah disampaikan di SMP dulu. Nah, anak segitiga siku-siku, jumlah sisi miring, kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Ngono lho, dadi nek sing dawa dhewe sing miring kae. Nah, masalahnya kalau nanti kita sudah sampai pada permasalahan di ruang, kudu bisa membayang-bayangkan, nah iki berarti sisi miringnya yang mana gitu. Ini tadi kan saya rekam, nah nanti bisa diulang-ulang. Kemudian pada video pembahasan yang juga saya sampaikan kepada anak-anak IPA, yang saya posting juga di LZS, itu kalau kamu melihat itu pada awal introduction di picture yang awal itu ada penjelasan sedikit tentang segitiga siku-siku yang rusuk-rusuknya dikerjakan menggunakan Pitagoras. Nanti kalau ada kendala lagi bisa ditanyakan lewat grup WA. Jadi Anda bisa saling komunikasi. Istilahnya saya katakan saling komunikasi, misalkan Ananda ini dengan Ananda ini, Anan iki piye boleh. Nah, terakhir kalau ada kendala nanti Anda sampaikan di grup atau Japri juga boleh. Biasanya kalau ada pertanyaan Japri, setelah saya jawab nanti saya posting di grup supaya nanti
perlakuannya pada Anda sama. Itu. Ada lagi, nek bingung ya bingung dulu, jangan langsung tidak bingung ya. Mungkin ada sebagian yang sudah nggak tahu. Apa saya ulangi sekali lagi? Halo? Enggak? Ini kok pendiam semua ya anak IPS. Biasanya anak IPS itu kalau mau masuk jurusan hukum, jurusan komunikasi massa, seperti kakak kelas Anda Mbak Dwi Kusuma itu, cerewet ya kok, wah kayak gini kamu anaknya diem-diem. Gimana? Perlu tutorial LZS nanti biar Pak Iksan saya suruh masuk. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ada enggak? Pengen perlu tidak ini? Halo anak-anak. Andin, Mbak Andin, silakan dibuka, kemudian tanya, silakan. Udah jelas. Gimana? Mbak Andin silakan. Sabun jelas. Udah, sudah nanti toh juga ada rekamannya. Kalau sudah kita tutup aja, ini mumpung hanya setengah jam, jadi nanti kan tidak terlalu memakan kuota karena saya tahu kalau Vicon seperti ini ya lumayan juga kuotanya. Itu nggih, anak-anak? Halo. Itu silakan dibuka dulu anak-anak, dibuka dulu apanya kameranya, saya tak mendokumenkan. Silakan Mbak Deva, nyuwun sewu nggih Mbak Deva, tadi saya belakangnya, silakan dibuka Mbak, kameranya sebentar aja, 5 detik 10 detik. Mbak Deva, Mbak Maulida semuanya. Oke anak-anak semuanya, ini seberapapun nanti kita ini mau sembung barang hadir Mbak Diah, oke? Mbak Diah. Salam Bapak, oke? Salam Bapak. Oke, semuanya 1, 2, 3. Silakan semuanya, masih kurang, masih SSBF belum. Oke, saya cepat 3, 2, 1. Terima kasih. Saya save dulu ya. As pertemuan kedua. 12 IPS. Pertemuan kedua. Gambar Vicon. Thank you, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Saya kira cukup. Nanti kalau ada satu dan lain hal bisa kita tindak lanjuti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live.